Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati Ketua Yayasan berikut pengurus Al-Muhajirin, segenap panitia kajian peringatan Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah 1447 Hijriah, segenap hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mbah-mbah, enten bae, Mbah Kong Bauti yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, sholat berjamaah. Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Umur tidak perlu minta terlalu panjang, cukupan mawon sekitar 119. Penting awake sehat, imane kuat, duwe akeh. Jangan lupa amal soleh, ugi akhirnya berada di surga. Amin ya rabbal alamin. Memang begitu sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsata fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi afari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya mereka sambung silaturahim, hadir bertemu dengan sesama mukmin muslim di undangan, di pengajian, di majelis ilmu. Insya Allah panjang umur, banyak rizki. Rizki juga tidak perlu minta terlalu banyak, karena hari ini sudah musim KPK, mangke dilirik KPK. Rizki ini cukupan mawon, yang penting bisa buat beli gogolan 8, rukone 7, mobile 3, umrohe 2 tahun pisan. Amin ya rabbal alamin. Setuju? Oh, karek setuju gampang. Masalah duit ben dipikir yayasan kali takmir. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana disabdakan oleh beliau, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Pun apal? Wa majtama'a qaumun fi baitin, barang siapa dari kaumku ini, dari umatku ini, kata Rasulullah, berhimpun di satu rumah, min buyutillahi ta'ala, yakni rumah yang dimaksud adalah rumah Allah, artinya masjid. Yatsluna kitaballahi, kemudian di sana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana tadi disampaikan oleh qori yang begitu indah suaranya. Yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu, kemudian di sana di majelis itu ada penyampaian makna dan hikmahnya. Saat ini ceramah tausiah, maka kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan diturunkan oleh Allah atas kaum itu, orang yang ada di situ, giniku ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Sebab itu bahagia didapat dari masjid dan dari pengajian. Ini sudah sesuai survei, observasi, penelitian. Observasi enteng-entengan, kalau ada orang pulang dari tempat rekreasi yang katanya rekreasi itu senang, bahagia, begitu saya tanya, yuk mulai rekreasi oleh opo? Pegel, kesel.
Begitupun kebahagiaan tidak didapat dari tempat belanja. Orang belanja, begitu ditanya, yuk mari belonjo mali lunga oleh apa? Oleh duit entek. Selalu ada yang tidak terbeli dan uangnya habis. Karena itu bahagia didapat dari ngaji. Sallallahu Muhammad. Karena itu kalau panjenengan sregep ngaji, hadiri majelis ilmu, insya Allah hadiahnya adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dan observasi juga mengatakan, penelitian mengatakan, saya ini pengajian Bapak Ibu, ada pengajian ba'da subuh, jam 6 ada pengajian, undangan jam 8, jam 10, ba'da zuhur, jam ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, seperti ini. Ada momen-momen itu. Saya selalu mengamati di setiap kali pengajian, apa itu pagi, siang, sore atau malam, selalu ada wong ngantuk. Ini menunjukkan berarti wong ngaji niku tenang, tentram sampai ngantuk. Niki nyemoni wong-wong sing rencanai ngantuk, ben boten sida ngantuk. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmatillah Allah, untuk memperingati tahun baru Hijriah, kita akan mengambil satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, terdapat di kitab-kitab besar sebagaimana panjenengan kitab terkenal Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi, juga At-Tarhib wa Tarhib ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, memuat hadis ini. Begitu pentingnya sehingga kita diupayakan sebagai umat muslim supaya menjadi perilaku orang hijrah. Apa itu? At-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamlaul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u wa tamla'ani ma bainas samawati wal ard, was salatu nurun, was sabru diyaun, was sadaqatu burhanun, wal qur'anu hujjatun laka au alaika, kullun nasi fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Mpun apal? Nek sampean muni sampun kula tinggal moleh, berarti wis kiai kabeh. At-tuhuru satrul iman, 7 dari perilaku yang kita harus tegakkan sebagai umat yang berhijrah. Mengaku berhijrah, maka at-tuhuru satrul iman, kesucian itu adalah separuh dari iman. Penafsirannya, suci dalam hal pertama adalah suci imannya. Keranten menika dakwah para wali yang paling utama, sebagaimana disampaikan oleh Sunan Kalijaga dalam kisah pewayangan yang panjang, disebut jimat paling kuat, paling sakti niku jimat kalima sada. Jimat kalima sada niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena jimat kalima sada niki jimat kalimat syahadat. Sinten tiang sing pun kuat nyekel jimat kalima sada, mongko tiang niku mesti sakti mandraguna. Gak tedas tapak paluning pandhe, sisaning gurindo, otot kawat balung wesi, sumsum kumbala. Ngeten iki lek mboten wong desa mboten saged ngeten iki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka disimbolkan orang yang punya jimat kalima sada, dia telah menguasai cerita kehidupan, dia pemenangnya. Termasuk panjenengan ini, semakin kuat panjenengan mengikatkan diri kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau yang kita kenal dengan kalimat tauhid, maka semakin panjenengan berpotensi jadi pemenang dalam hidup. Itulah esensi dari tauhid, mengesahkan Allah. Sebab itu disampaikan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, berikan saya satu kalimat
yang dengan kalimat itu apabila saya lakukan, saya amalkan, sudah cukup untuk membuat saya selamat dunia akhirat. Allah mengatakan, amalkan olehmu wahai Musa la ilaha illallah. Nabi Musa protes, ya Allah, kalau itu saya sudah tahu, kalau itu saya sudah hafal. Apa kata Allah? Jangan kamu meremehkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu jika diletakkan di satu daun timbangan, dunia dan seisinya diletakkan di daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah lebih berat dari dunia dan seisinya. Sallallahu Muhammad. Para rawuh yang dirahmati oleh Allah, at-tuhuru satrul iman, makna pertama geniku perilaku membersihkan tauhid dari berbagai penyakit keimanan. Tafsir keduanya, at-tuhuru satrul iman itu memang perilaku bersih. Makanya ketika Rasulullah turun Isra Mi'raj, yang dipanggil oleh Rasulullah pertama bukan yang paling kaya. Walaupun sudah ada Abdurrahman bin Auf, sudah ada Utsman bin Affan, bukan yang paling pinter, bukan sahabat Ali, padahal pinter, tapi yang dipanggil Bilal bin Rabah. Apa alasannya? Ternyata ditampakkan oleh Allah di akhirat, yaitu ketika Rasulullah dibawa ke surga, Rasulullah sudah mendengar suara terompah kakinya Bilal. Karena Rasulullah niku kalau Bilal akan datang untuk azan, biasanya Bilal izin dulu mendekat ke kamar Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak tidur, tidurnya lelek ayam. Tidur Rasulullah itu 3 momen. Pertama tidur panjang ba'da isya sampai awal sepertiga malam. Kemudian Rasulullah ibadah dekat subuh tidur tapi lelek ayam. Kemudian siang tidur namanya qailullah. Pun sampean praktekaken ngoten niku. Mendengar seperti itu, maka Bilal dipanggil. Bilal, kamu ini punya amalan apa yang saya perintahkan, yang kamu lakukan sehingga saya telah mendengar suara terompah kakimu ada di surga? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, senengnya saya sandal saya sudah berada di surga. Iya, karek ngenteni awakmu tok. Rasulullah, saya ini adalah dawam wudu, saya penjaga wudu. Kalau saya selesai berwudu lalu kemudian saya batal, saya akan wudu lagi. Dan jika saya punya waktu, saya akan melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat sunnah apa? Syukrul wudu atau sholat tuhur. Niku para rawuh. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ke depan kemudian ada Bani, namanya Bani Abbasiyah, memperluas Islam sampai Afrika, sampai Eropa, benua-benua yang hari ini menjadi negara barat. Mereka berterima kasih kepada Islam atas dalil ini, at-tuhuru satrul iman. Kenapa? Karena orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika belajar bersuci, belajar mandi, tahu bersih-bersih dari umat Islam. Mereka itu mengenal 3 hal. Pertama mandi, kedua wangi-wangian, dan ketiga kopi. Itu dari umat Islam. Peradaban bersuci bagi mereka adalah hal besar. Lantas kemudian hari ini mereka sudah benar-benar berada di posisi itu. Sayang 1000 sayang, umat Islam justru di Indonesia mengalami kemunduran persoalan hidup bersih. Kok kedap-kedip sampean? Mang dilem saiki dilokno. Bagaimana tidak, Sungai Berantas sebesar itu di kampung saya telah menjadi sungai yang berubah menjadi tempat sampah raksasa. Bukan hanya daun yang dibuang, pampers, sandal, guling, bantal, kasur, sak dipane dibuang nduk kali. Apa akibatnya? Begitu musim penghujan turun, bersama dengan pohon-pohon yang tumbang, termasuk barongan-barongan sing kenyut, nabrak cagak sungai, cagak jembatan Pager Luyung. Akhirnya jembatannya miring
ditutup sehingga orang Gedek kalau mau ke Kesamben sekarang harus putar 7 kilo, balik 7 kilo. Kelakuane sapa? Menungsane dewe. Padahal umat Islam lah yang mengenalkan hidup bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula niki mboten pegawai lingkungan, tapi kita semua bertanggung jawab terhadap lingkungan. Betapa banyaknya umat Islam, tapi bukan umat sini nggih. Paling wong Gedek nggih. Perilakunya mengecewakan. Subuh dia bangun, ikut berjamaah, ikut pengajian ba'da subuh sampai jam 5.40. Kemudian ada pengajian jam 6 sampai jam 7 dia ikut. Lalu kemudian ikut makan bersama, pulang nyapu, semua kegiatannya bagus. Tapi sayang 1000 sayang, begitu ada di rumah selesai nyapu, semestinya dia membawa sampahnya ke belakang rumah hanya 25 meter, tapi dia berjalan menempuh jarak lebih jauh 40 meter demi untuk membuang sampah ke sungai. Grojok, padahal dia sholat, padahal dia dikekang oleh hadis at-tuhuru satrul iman. Sallallahu Muhammad. Karena itu mari berubah Bapak Ibu, perilaku berhijrah, termasuk kita tegakkan kembali hidup bersih. Setuju? Nah, setuju ngajinya cepat mari. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Yang kedua, umat Islam ini dirancang untuk hidup bahagia. Fid dunya bisa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia semestinya umat Islam hidup bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Niku settingan yang asli. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu hanya mengajak, hanya menyeru, mengarahkan kemana? Ke negeri keselamatan, dunia bahagia, akhirat masuk surga. Bagaimana caranya? Walhamdulillahi tamlaul mizan, panjenengan diminta perbanyak-banyak untuk zikir alhamdulillah. Karena alhamdulillah sekaligus sebagai pemberat timbangan, sekaligus untuk memberikan kepada kita hati yang pandai bersyukur. Dan orang yang zikir alhamdulillah, mereka ini calon kuat penghuni surga. Sebab orang di surga itu zikirnya alhamdulillah. Per hari ini kalau kita di dunia, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi nanti di akhirat zikir la ilaha illallah sudah tidak ada, Allahu Akbar sudah tidak ada. Kenapa? Kita akan bertemu langsung dengan Allah. Tapi alhamdulillah menurut dalil Al-Quran, wa qalul hamdulillah, wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di akhirat itu yang berucap berzikir alhamdulillah, manusianya berzikir alhamdulillah, malaikatnya pun berzikir alhamdulillah. Bu, asik melek. Karena itu orang bisa diamati dia ini calon kuat penghuni surga atau penghuni neraka dari lebih banyak mana lisannya berzikir alhamdulillah atau eala. Kenapa? Eala. Musim bowo. Bowo sing jaler 200, sing estri 50, beto gula 3 kilo, terus mantuk digawani, sing lanang gawani napa? Wafer kali teh pucuk. Sing estri diparingi kotakan, dibeto ditenting teng parkiran, kotake gede. Bareng ditenteng enteng munine klothok-klothok. Sampai teng parkiran dicoba dibuka,
karena solas ini transparan angel. Jare sing lanang wis engko ae lho dibuka nduk oma. Gak aku penasaran kok. Bareng temenan dibuka, isine jeruk mentah, terus onde-onde ketawa, terus air mineral. Tiange muni napa? Iyalah, bawa 200.000 jajane mek ngene tok. Enten sing muni ngoten niku? Tiange ndugi? Kudung napa? Hadirin para rawuh, biasakan berzikir alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu sangat mudah menjadi sumber kebahagiaan bagi umat Islam. Diajari 2 caranya. Padahal saya itu membaca buku judulnya Happiness, buku judulnya Kebahagiaan, tulisannya Stephen R. Covey. Saya dulu baca pinjam dari Perpusda Menur Pumpungan Surabaya, dekat asrama haji. Ini tebel. Kalau ndak biasa baca buku Happiness atau Kebahagiaan dibaca, belum selesai baca malah vertigo. Kedawan cerita, kakean teori. Tapi dalam kita sebagai umat Islam, caranya hanya 2, sangat mudah. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, lihat, firman Allah, ingat. Hanya ingat dan hanya lihat. Bagaimana kita mengingat? Begini, firman Allah, ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hai manusia, ingat-ingat nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, nek kula panjenengan sedaya kepengin cepet bahagia, banyak zikir alhamdulillah, cirine carane gampang, mengingat nikmat. Panjenengan duduk bisa berdiri, alhamdulillah. Karena saya punya teman dulu guru kontrak, diangkat jadi PNS. Setelah diangkat, besok lusanya sholat Jumat, rakaat pertama sehat, rakaat kedua rubuh, langsung ngorok, stroke, kesulitan berdiri. Panjenengan ketap-ketip, semerep abang, ijo, kuning. Kalau itu diingat sebagai nikmat, harusnya sudah berucap alhamdulillah. Karena di desa Segodorejo ada sopir nyupiri keluargane untuk wisuda keponakannya di Jogja. Sampai di Kediri ada orang jualan durian. Durian dibeli, dimakan, telung nyamplung. Tiba-tiba matanya gelap dan pandangannya per hari ini sampai hari ini belum kembali. Sementara panjenengan isok ketap-ketip, nguwasno tulisan, nguwasno HP, nguwasno klambi, nguwasno alhamdulillah. Panjenengan diberi air minum, bisa sekali minum 1 gelas, alhamdulillah. Saya ada tetangga di desa Jeruk Seger, kena penyakit paru, diobati, obatnya keras, nabrak ginjal. Ginjalnya bermasalah, akhirnya oleh dokter dibatasi, minum sehari semalam hanya 1 gelas. Kalau makan disuapi oleh istrinya 4 sendok, piring diseseno, gelas didekatkan, disendoi 5 sendok, gelas ditarik. Wonge mentelang ambek ketap-ketip terus ngelek itu. Di mana sih ada orang minum hanya 5 sendok terus puas? Nggak ada kan? Sementara panjenengan bisa minum banyu bening, banyu butek kadang kuning, jus jeruk ya, kadang hijau, jus apukat, kadang coklat, teh ya, luwih serem meneh napa kopi ireng. Dan panjenengan tidak dilarang, harusnya alhamdulillah. Gampang kok dadi wong bahagia nih. Dadi wong sing dzikir alhamdulillah itu gampang. Dan ini harus jadi sikap hidup. Setelah hijrah gak boleh kakek sambat. Wis hijrah bolak-balik kok. Urip diantar ya apa sambat-sambat ae. Tapi mboten tiyang mriki, nggih. Tiyang mriki sae-sae.
paling ya wong Tulungagung. Tapi niki kula kan berangkat teng Tulungagung dugi mriki untuk pengajian badha subuh. Mungkin nggih kula cerita teng mriku. Nek tiyang Tulungagung nggih sae-sae, paling ya wong PP Legi. Sallallahu Muhammad. Adapun Rasulullah mengatakan pengen cepet seneng zikir alhamdulillah, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fauqakum. Urusan dunia perhatikan di bawahmu. Kalau sepeda motor sampean Supra X, sebaiknya ngeliriknya sebelah kiri, karena di sebelah kiri mungkin enten Honda 80, Yamaha 75 gitu. Wong nyurung rombong, huler, bentor, becak, wong sepedaan pancal lan melaku-melaku, betul? Tapi lek Supra X 125 ngelirik sebelah kanan niku disalip PCX, disalip NMAX, RT3. Napa? R3. Pajero panasin njaba jero nek durung lunas. Expander cicilane gareng ngejer nek durung lunas. Maka lihatlah di bawah panjenengan, segera insya Allah keahlian itu membuat kita alhamdulillah. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlau au tamlaani ma bainas samawati wal ard. Ternyata sikap hidup yang harus kita miliki dalam hadis Rasulullah setelah kita memperingati hijrah diajarkan kepada kita supaya berbaik sangka kepada Allah. Zikirnya subhanallah. Napa Bu? Subhanallah. Kula enten cerita. Mboten napa-napa nggih cerita nggih. Untuk memperkuat ingatan, barangkali sampean hadisnya lupa, supaya ingatannya tetap seger, itu mengingat kisahnya. Ada seorang bapak-bapak, namanya saya sebut, saya sudah izin. Beliau namanya Haji Zaini, Desa Segodorejo, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Nomor telepon masih saya simpan. Tahun 80-an, 90-an beliau pernah mengalami sakit parah sampai badannya ini sudah habis, tinggal tulang sama kulit. Kemudian semua harta sudah terjual, trek wis kadol, padahal dia yang paling kaya. Treknya 6 untuk pengangkut tebu kadol, gogolan didol, ceri didol, tinggal rumah. Begitu tinggal rumah, rundingan sama istri, istri mengatakan didol ae mas, gawe berobat. Kata Pak Zaini, ojo dek, ini sudah terbentur dengan ayat wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Nanti kita akan meninggalkan anak-anak lemah, kasihan. Wis tak tompone ae pancen takdirku ngene. Tak tompone, tak siap nih awakku mati. Sing penting husnul khotimah. Diteleponaken wong tuane ndek Jogja, ternyata makne ndugi. Didelok anake kok sakit model ngoten. Oh wala, nak mangkane kok riyo gak mule-mule. Wis tak gawane nang Jogja. Biyen aku sing mangku waktu lahir. Aku kok sing mangku nek Zaini mati. Tangisi beto mantuk teng Jogja. Singkat cerita teng mriko jatah warisannya Pak Zaini dijual untuk berobat. Dimasukkan lagi rumah sakit. Bertemu dengan dokter namanya Dokter A.H. Asdi. Ini kisah nyata. Begitu ketemu Dokter A.H. Asdi, Dokter Asdi mengatakan, ini kalau diobati dengan obat semua apotek yang ada di Jogja nggak akan sembuh. Wis sakno percuma, dijojoi maneh, tes darah, foto torak, po macem-macem. Gon mulai ae, nek gelem nang omah. Wah, akhirnya pun dok minta alamatnya, sore dibawa. Singkat cerita ternyata di sana itu banyak orang. Pak Zaini dibawa masuk, ditandu. Maka minta izin pada yang lain, minta izin ya ini yang paling parah, nggih.
Sampai di sab kedua, ini ruang tamu yang besar, ada lagi ruang tamu di dalamnya. Pak Zaini ditangleti. Pak Zaini, nggih. Sampean masih kepengin sembuh ta? Nggih, Dok. Lah apa sih sembuh, enak mati ae apa sih? Nggih sembuh mawon, Dok. Saya mau kalau sampean pengen sembuh, maunya saya panjenengan jujur. Nggih. Hai Pak Zaini. Sampean orang Islam? Nggih. Bisa zikir subhanallah? Ya bisa, Dok. Coba. Subhanallah. Subhanallah. Katanya dokter AH Asdi, itu bukan zikir. Halo? Niki gugah sing ngantuk-ngantuk nih. Itu muni subhanallah. Zikir subhanallah tidak akan tersusupi di dalamnya pikiran ada yang keliru dari takdir Allah. Subhanallah sampean tidak cocok. Ayo Pak Zaini, ceritakan ke saya. Takdir apa yang menurut sampean sulit sampean terima? Maka Pak Zaini ngomong, nggih Dok, jujur. 1 tahun sebelum saya sakit, saya punya anak SMP kelas 2. Setiap hari anak saya ini tidak perlu saya obrak berangkat sendiri ke masjid. Dia yang adzan. Dia disenangi orang kampung, sopan. Tapi satu subuh dia tidak bangun, saya biarkan, mungkin capek. Setelah saya pulang masih juga belum bangun, saya dekati, ternyata nadi anak saya sudah tidak ada. Dia meninggal mendadak tanpa sakit. Orang-orang menangis, saya ndak. Tapi begitu 3, 4, 5 bulan berlalu, wong-wong mulai lali, kula sing mulai eling. Lah ya apa sih Allah iki? Jarene kampung kaum iki butuh kader. Tapi ono kader apik malah dipateni. Sing toletan kanji karambolan. Toletan kanji, jepetan kuping, remian, dominoan dijarno. Malah sing apik dipateni. Gak tepak Gusti Allah nih. Muni ngoten, Bu. Tidak berselang lama beliau mulai sakit, tapi tidak menyadari bahwa sebabnya adalah itu. Maka kemudian dokter AH Asdi mengatakan, ini sudah ketahuan sumber masalahnya. Jadi sampean menggugat takdir Allah, seolah-olah Allah itu keliru meletakkan takdir. Pak Zaini, anak sampean dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Mungkin tempatnya sudah surga. Justru tanda tanya oleh bapaknya, kalau mengingkari takdir berarti mengingkari salah satu rukun iman. Belum tentu sampai masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Ayo tobat Pak Zaini, relakan, lepaskan. Allah tidak pernah keliru meletakkan takdirnya. Ayo Pak Zaini, zikir lagi, subhanallah. Relakan Pak Zaini. Mulai Bu, zikir subhanallah. Zikir ke-11 Pak Zaini tertidur. Dia sudah nggak tahu apa-apa. Pun keluarganya dikandani, pun sudah biarkan. Dia belum sholat maghrib isya, wis gak apa-apa kok. Dia musafir kok. Engko ae ide-ide pokoke uman sak durunge subuh. Merawat yang lain, begitu dekat waktu subuh Pak Zaini dibangunkan. Ini keluarganya sudah dikasih tahu. Nanti kalau Pak Zaini ini berdiri jangan dibantu. Ya namanya orang kan sudah napa jeneng? Rebahan bertahun-tahun loh Bu. Kan gangguan keseimbangan. Begitu bangun tanya, Pak, saya belum sholat. Nggih. Tempat wudhu mana? Lurus Pak ya ini. Belok kiri, gak usah becak, hidup kok. Oh nggih. Bangun mau ngeten-ngeten, wis kate geblak dulure ning mboten mentol, wis jarno babak. Begitu selesai wudhu dia sholat. Sholatnya berdiri. Kemudian sejenak dibiarkan oleh dokter Ahasdi waktu subuh. Setelah itu diimami, lutut bertemu lutut, Pak Zaini diomongi. Pak Zaini, dalam. Siapa yang menolong panjenengan bisa jalan? Siapa yang menolong panjenengan bisa sholat berdiri? Berarti kula pun waras dok. Ya mbo lah waras ta dorong. Kita uji coba, anaknya diceluk. Pak Zaini iki tukono pecel, sing pedes.
Kata saudara-saudaranya, maaf, katanya dokter ndak boleh makan pedas. Aku dokter. Oh nggih supe. Aku dokter. Oh nggih supe. Diberi makan, terus tidak lama kemudian stetoskop dipasang, perutnya ditempelkan di situ. Muni pun kerucuk. Rupanya penyakitnya Pak Zaini itu nggak bisa mencerna. Jadi kalau dia makan, kok mboten dikecapi, metu wungkul. Ngelek obatnya mboten dikremus, metu wungkul kok. Kaku itu sistem pencernaannya semua. Halo? Makanya hati-hati sampean. Nek sampean katik mikir-mikir terus nyalah-nyalahno takdir. Lapore aku biyen urip kok koyok ngene. Ngono dilungkas. Katik sampean sepedaan motor Revo dibeli mantane numpak Pajero, terus batin, wah aku biyen kok gelem mbake kok tumpak aku Pajero ora boleh cak men Revo nyicil pisan. Lha niku gangguan niku. Bu. Salam Muhammad. Kasih melek. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Harus jadi perilaku. Jangan pernah nyalah-nyalahno takdire Gusti Allah. Sing bangga sampean. Sing bangga didadekno napa mawon sing bangga. Senajana didadekno wong sing paling gak duwe sing bangga. Nek ana wong ngomong, "Lah ya sampean lho ket biyen kok pancet ngene-ngene." Apa sampean ngomong aku paling melarat ta? Iya pancen aku sing paling melarat kampung iki. Nek wani salipen ngono. Halo? Ayo tukar nasib Pak. Ngono. Sing gagah ngono. Wis gak duwe nglukruk pisan ya. Awake gede. Yuk sampean ngono iku bobot sampean piro? 124 apa nyoba dibiuki ya. Ngono. Halo? Sing bangga ngono. Dadi makhluk Gusti Allah niku sing Bang, wong dirancang urip donya bahagia, akhirat bahagia kok gak mensyukuri urip. Urip niki pun nikmat. Salam Muhammad. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlau wa tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Was sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Hadirin, tiang nek pun salat uripe toto. Kalau sholatnya kacau, hidupnya mulai kacau. Fa khalafa min ba'dihim adha'us sholata wattaba'us syahawata. Jika seseorang mulai mengabaikan sholat, maka dia akan dipepet oleh penyakit kedua. Apa itu? Sulit mengendalikan hawa nafsu. Makanya panjenengan jangan remehkan ibu-ibu muda. Kalau suami sampean mulai males sholat, jangan dianggap enteng. Dilungkas selingkuh iku. Wong yang ngomong Allah, fa khalafa min ba'dihim adha'us sholata wattaba'us syahawata. Dan syahwat itu yuhinalin nasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal an'ami wal harth dan seterusnya. Kalau dikunci yang paling besar syahwat itu dua. Lawan jenis harta. Makanya kalau ada orang sholatnya mulai kacau, wis gampang selingkuh. Tapi sampean terus pede, ndak mungkin Pak Ustadz. Kenapa ndak mungkin? Sertifikat rumah atas nama saya. Bojo pun kula kandhani, sampe lek macem-macem tak kongkon mulai nggo suwal tok. Mboten mungkin wani selingkuh Ustadz. Oke. Berarti cara dia mencari rizki. Oh ndak mungkin Ustadz, tempat kerjanya rizkinya itu tersistem, sistemnya kuat, nggak mungkin bisa dibobol. Oke, kalau begitu cara membelanjakannya. Nanti pasti ujung-ujungnya tuku barang-barang sing boten manfaat, sehingga lama-kelamaan itu membuat amunisi hartanya habis sedikit demi sedikit untuk membeli barang-barang nggak penting. Dan ujung-ujungnya dia ketika sudah muncul kebutuhan yang asli, dia nggak mampu memenuhi. Kenapa? Uangnya sudah habis untuk yang tidak penting. Akhirnya hidupnya mulai turun, terlibat hutang. Mulai kalau sudah terlibat hutang, hutangnya ditutup dengan hutang yang lain pun mulai bulet, angel wis. Apalagi Rasulullah mengatakan,
la tukhifu anfusikum ba'da umniha. Jangan kamu ruweti uripmu setelah aku, kata Allah, mengamankannya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang membuat seseorang hidupnya ruwet? Kata Rasulullah, jangan tersinggung ini, kata Rasulullah, ad-dainu. Kalau kamu sudah wani-wani utang. Utang bukan untuk kebutuhan ya, utang untuk gaya hidup. Utang itu kalau untuk kebutuhan masih keren. Ada ibu-ibu punya bayi, suaminya belum gajian, esok hari nggak ada yang dimakan, mempertahankan hidup, nggak apa-apa, utang. Untuk ilmu, anaknya semester 4, wes bapaknya nyitak boto, semprot nyitak boto, tapi dereng wayahe panen, maksudnya dereng diobong. Padahal niki nek UAS UTS, kata Pak dosen, kalau belum dibayar yang terjadi nilai nggak bisa diupload oleh dosen. Kan ngerti ya Pak dosen ya? Boleh utang. Atau utang untuk ibadah, takmir masjid, misalnya ini kurban bulan Mei, tapi guru dapat rapelan sertifikasi bulan Juni, ngomong ke takmir, Pak saya mau kurban tapi gajian saya bulan Juni, bisa diutangi, nggak apa-apa. Tapi lek sampean utang demi untuk mengganti Supra X menjadi PCX, lah alamat nublek nih. Sallallahu Muhammad. Jaga sholat supaya hidup aman. Wasabru diyaun, dan sikap hidup yang perlu kita tegaskan lagi yang kelima, bahwa sabar itu cahaya. Sabar itu wassalatu nurun, salat itu cahaya, sabar itu cahaya yang ada dalam gelap. Kalau nur itu cahaya yang terang menerangi semua, kalau dia itu kecil tapi menerangi gelap. Bu, makanya para rawuh yang dirahmati Allah, dengan berhijrah hentikan jangan ada orang marah-marah di rumah kita. Wong wis hijrah, memperingati tahun baru hijriah berkali-kali kok sik ngamuan. Padahal Rasulullah mengatakan, nggih niki rada kasar Surabayaan mboten apa nggih? Rasulullah mengatakan, innal ghadab awwalul majnun. Sesungguhnya orang yang marah-marah terus sama dengan latihan gendeng. Kenapa? Tapi sampean aja ngomong nek bojo sampean muring-muring anake diceluk, kok lho bapakmu latihan gendeng. Tambah muring-muring. Dan orang itu kalau marah ilmunya rontok. Meskipun dia ahli sastra, dia kehilangan kosakata. Dan ini bukti bahwa orang marah dikendalikan setan, ilmunya hilang. Coba, kenapa orang yang marah itu kok gak bisa mengenal nama buah? Kok lali nama bunga-bunga? Kok lali nama galaksi planet-planet? Sing dieling kok nama hewan. Sampeyan wasno, masa ana wong muring-muring, semongko, jeruk, melati, mboten nate. Paling sing metu mulai sing cilik, jangkrik. Napa malih? Bedes aja ndelok aku tak Bu muni bedes ndelok aku. Terus sing niku sing iso jogok niku segawon. Sego. Kok iso ngono? Itu bukti bahwa manusia yang marah dia dikendalikan setan. Makanya innal ghadab minasyaiton fa innasyaiton minan nar. Fa in ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau marah ambil wudu. Jangan sekali-kali marah ambil kelompen. Wes alamat geger nih. Diam kalau ndak bisa melakukan yang baik, diam. Dia masih marah, wudu masih marah, sholat 2 rakaat. Gak mungkin ono wong sholat muring-muring. Allahu Akbar, Rahim. Jari malaikat terus tak tahu wapu ikan. Mboten mungkin, mesti khusyuk, anteng. Selesai sholat wis lali. As-sabru diyaun.
Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Dan kalau ini sudah nggak perlu saya sampaikan, karena alhamdulillah saya menyaksikan tadi ditunjukkan video dan foto, jamaah di sini sudah ahli sedekah dan infak. Alhamdulillah. Jika ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, tinggal panjenengan mendapatkan barokah dan panen pahala. Karena orang yang sedekah itu akan diberikan beberapa keutamaan. Satu, as-shadaqatu tajribur rizki, sedekah mengundang rizki-rizki yang lain. Berikutnya juga disampaikan oleh Rasulullah, was-shadaqatu tadfaul bala, dia bisa menghalangi bala, menghalangi musibah. Termasuk bojo cerewet ya musibah iku iso disedekahi. Bojo ucul nggih musibah niku disedekahi iso balik. Wadawu maradakum bisedekah, dan kamu bisa sembuhkan penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Mudah-mudahan jamaah al-muhajirin diberikan Allah tambahan rizki yang barokah, diberikan oleh Allah perlindungan dari bala, sekaligus diberikan atas mereka berbagai barokah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu mestinya jadi pembela. Syaratnya apa? Dibaca, didalami. Dan Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kok bisa sih rumah kok jadi kuburan? Mari kita lihat logikanya. Ada yang mau jadi relawan, saya tanya. Ibu Ungu, mau saya tanya ya, sarapan pagi apa tadi Bu? Ikan apa Bu? Halo? Soto apa? Ayam lah. Waktu sarapan soto ayam, berarti kita jadi kuburane ayam. Perut kita jadi kuburane ayam. Kalau zuhur kemudian ada acara akikoan, itu yang disembelih adalah kambing, berarti waktu zuhur perut kita jadi kuburane kambing. Kalau malam, nanti ada makannya enggak ini? Di rumah masing-masing. Kalau malam kemudian makan ikan tongkol, berarti perut kita jadi kuburane tongkol. Kemudian 5 orang di rumah itu tidur di kamarnya masing-masing. Berarti rumah ini menjadi himpunan dari kuburan. Maka rumah itu kalau tidak dibacakan Al-Quran, 1 hari saja langsung berubah jadi kuburan. Walaupun rumahnya bagus, cahayanya terang, tetap kuburan. Apa maneh wis elek gak diwacana Quran. Iku jenenge kuburan legrek. Napa? Ayo ibu bapak yang dirahmati Allah, berhijrah. 1, kita bersihkan iman, sekaligus melakukan pola hidup bersih. Jangan masukkan sampah ke tempat saluran air. Yang kedua, biasakan miliki sikap hidup bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Senang melihat yang di bawahnya urusan dunia, dan sekaligus mengingat banyak nikmat. Yang ketiga, dengan berhijrah jangan kita pernah berani menyalahkan takdir Allah. Yang keempat, berhijrah dengan menegakkan dan memperbaiki kualitas sholat. Berikutnya, membina, menguatkan kesabaran. Dan tentu saja jadilah pengabdi yang selalu membaca Al-Quran. Makaten para rawuh sing saged kula sampaikan, sebagaimana saya tadi bertanya kepada Master of Ceremony, waktunya berapa menit? Sekitar 1 jam. Ini 1 jam kurang 10 menit, insya Allah pun cukup, karena ndongone sekitar 10 menit. Ngaten nggih? Pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami supaya bisa diamalkan. Pembicara yang bijak tentu berhentinya pada waktu yang tepat, dan isyaratnya sudah ada. Niku nek nginum 1 gelas panjen sak jam.
Nek rong gelas berarti kongon ngomong rong jam. Nek setengah gelas berarti ngomong setengah jam. Kasih kayak gelas gak oleh. Hadirin para rawuh, monggo sesarengan ndedonga dumateng Allah, mugi-mugi Allah selalu paring dumateng kula panjenengan sedaya rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, dipilihkan takdir-takdir yang baik, dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Ala hadhihi niyah wa li syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimil adin sultani. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang solih. Menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Kau percayakan, Kau amanahkan pada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah, karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satu pun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berikan pada kami semua yang hadir di majelis ini rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga-bangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami dan berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa nalnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang mengalami sakit, maka sembuhkan. Sakit yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang kami telah usahakan obatnya tapi belum kami temukan kesembuhannya, sembuhkan ya Allah. Karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidak satu pun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Ya Allah, perlindungilah kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, juga dari berbagai wabah, bala serta fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satu pun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya kedua orang tua kami, berikan pada kami ingatan yang kuat agar kami bisa mengingat segala jasanya, dan berikan pada kami kesempatan untuk bisa membalasnya, serta berikan pada kami Allah kehidupan yang baik di kehidupan sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mentakdirkan kita bisa bersua berjumpa kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Segala khilaf mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.